Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa tahun yang lalu, seorang profesor di Amerika Serikat nge-tweet yang isinya adalah mempertanyakan sampai sejauh mana kontribusi orang-orang Islam dewasa ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu, kata dia, dulu orang-orang Islam itu memberikan banyak sekali sumbangsi terhadap peradaban. Kita sekarang tidak banyak bisa melakukan sesuatu kalau tanpa bantuan dari orang-orang Islam di zaman dulu. Tetapi sekarang, 2 miliar populasi umat muslim di seluruh dunia ternyata hanya mampu memberikan sumbangsi selevel dengan satu fakultas di satu universitas di Amerika Serikat. Itu fakta, itu didasarkan pada data. Dan Baraya bisa cek data dimanapun juga tentang hal ini. Baraya akan menemukan hal-hal yang kurang lebih serupa dengan fenomena yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi itu. Nah, tetapi alih-alih kita berpikir dan berintrospeksi diri tentang kenapa kita menjadi seperti ini dan kemudian mencari dan menemukan solusinya, kita malah menghujat habis-habisan Pak Profesor tadi itu. Si Profesor tadi itu di tweetnya langsung dihujat, dijelek-jelekan, dasar fasis, dasar rasis, dasar anti agama, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah umat muslimnya ketika dihadapkan pada satu otokritik terkait dengan peradaban, mereka seharusnya sadar diri dan kemudian berkontemplasi, kemudian mereka menemukan solusi, bukan malah menghujat pihak-pihak yang sejak saat itu dianggap sebagai musuh mereka. Saya katakan begini Baraya, bahwa orang-orang Islam zaman sekarang itu punya penyakit, punya masalah, yaitu mereka seringkali menjadi musyrik dengan mengasosiasikan diri mereka dengan agama atau mengasosiasikan diri mereka itu dengan Tuhan. Misalkan, ketika ada seorang muslim yang bersalah, maka itu akan dibela habis-habisan kalau muslim itu berkonflik dengan orang-orang non-muslim, misalkan. Padahal si orang Islam itu ya namanya juga orang, bisa benar, bisa salah. Kalau dia salah, nggak usah dibela. Kalau benar, ya ayo kita dukung sama-sama. Kan semestinya seperti itu. Tetapi di dunia Islam saat ini, ketika misalkan ada seorang muslim yang salah, itu bisa sampai dibela mati-matian, sampai mati secara literal. Orang yang membelanya itu benar-benar membela, mengorbankan dirinya untuk mempertahankan si orang muslim yang bersalah tadi itu. Padahal kan ya kalau salah masalah aja Baraya, terima kesalahannya, kalau benar ayo kita dukung sama-sama. Nah, tetapi kita tidak akan banyak membahas tentang itunya, kita justru akan membahas pertanyaan dari Pak Profesor tadi itu. Kenapa dulu umat muslim bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perkembangan peradaban dunia, tetapi sekarang kita tidak mampu bisa melakukannya. Di banyak episode di channel ini saya sering sampaikan Baraya bahwa orang-orang Islam itu sekarang membalik agamanya. Jadi Islam itu sekarang agamanya menjadi terbalik karena dibalik oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Misalkan gagasan awal Islam itu adalah Islam sebagai agama cinta kasih, tetapi pengikutnya sekarang bikin rusuh di mana-mana. Kemudian Islam itu landasan awalnya itu adalah rasional, tetapi entah bagaimana pengikutnya sekarang emosional semuanya di mana-mana. Demonya teriak-teriak dan lain sebagainya lah yang kasar-kasar seperti itu. Nah, kenapa bisa sampai dibalik seperti itu? Kita di sisi lain juga tidak bisa memberikan kontribusi positif terhadap peradaban dunia. Misalkan pakaian saya ini memang batik dan mungkin saja dilabeli dengan merek-merek yang dibuat oleh orang-orang Islam. Tetapi proses pembuatannya menggunakan mesin-mesin dan sebagainya itu sama sekali tidak melibatkan orang-orang Islam, karena orang Islam tidak mampu membuat mesin untuk membuat kain. Apalagi soal gadget, apalagi soal ekonomi dunia, apalagi soal pemerintahan tata global dan sebagainya. Umat Muslim tidak terlibat dalam hal itu karena tidak bisa melakukannya. Adakah orang-orang Islam atau perusahaan-perusahaan yang berbasis Islam itu yang misalkan membuat drone, membuat pesawat luar angkasa seperti yang dilakukan oleh Elon Musk gitu ya dan sebagainya? Kan tidak. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena Islam itu dibalik. Saya ambil contohnya begini Baraya, kita mulainya dari yang paling awal. Generasi sahabat adalah generasi terbaik yang dipahami oleh orang-orang Islam. Apakah yang membuat mereka menjadi generasi terbaik? Apakah mereka memiliki ilmu keislaman yang sangat luar biasa? Ternyata sangat tidak. Kalau misalkan kita bandingkan soal hadis saja, misal Bukhari itu mengetahui setidak-tidaknya 300.000 hadis, bukan mengetahui, menghafal 300.000 hadis. Kemudian Ahmad bin Hambal dikatakan mengetahui sampai sekitar 1 juta hadis atau bahkan lebih. Imam Abu Hanifah bisa dikatakan sampai 800.000 hadis dan sebagainya. Coba kita bandingkan dengan
para sahabat. Umar bin Khattab itu hafal hadis sekitar 500 saja, nggak pakai ribu, 500 saja. Abu Bakar 300 sampai 500-an, Ali sekitar 1000. Itu pun 1000 itu kalau sudah dicampur-campurkan dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh orang-orang Syiah. Utsman sekitar 600-an hadis. Jadi jumlahnya jauh lebih sedikit. Kenapa para sahabat jumlah pengetahuan tentang Islamnya jauh lebih sedikit, tetapi mereka dianggap sebagai generasi terbaik? Kita juga misalkan mengetahui bahwa soal Al-Quran aja, semua imam mazhab itu hafal Quran di luar kepala. Tetapi di antara generasi sahabat yang hafal Quran itu tidak banyak. 4 orang Abdullah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr itu lah hafal Quran. Abdullah bin Amr mungkin tidak hafal Quran, tapi dia mencatatnya. Ali hafal Quran, Utsman hafal Quran. Tetapi selain itu kita tidak mengetahui ada sahabat yang hafal Quran. Abu Bakar, Umar itu tidak hafal Al-Quran. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Tolhah dan sebagainya itu tidak hafal Quran. Nah, tetapi kenapa mereka dianggap sebagai generasi terbaik? Karena yang paling penting di antara mereka semua adalah mereka bukan penghafal, tetapi mereka pelaksana. Jadi yang membuat mereka utama itu adalah setiap satu ayat turun kepada mereka, maka mereka akan menjalankannya. Sami'na wa ata'na, datang ayat mereka langsung terima apa adanya tanpa membantah dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat mereka adalah generasi terbaik di dunia Islam. Sedangkan orang-orang Islam zaman sekarang justru malah dibalik. Yang ditekankannya itu adalah hafalan, tetapi pelaksanaannya tidak. Bagaimana ceritanya? Begini Baraya, kalau Baraya hafal 10 ayat di dalam Al-Quran, kemudian Baraya hanya sanggup melaksanakan 1 ayat, maka mungkin yang 9 ayat ini akan menjadikan Baraya dosa. Karena Baraya mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Nah, sekarang dibalik. Orang-orang Islam dipaksa untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ilmu fikih, dan sebagainya, tetapi mereka tidak menerapkannya. Makanya Baraya lihat, datang ke sekolah-sekolah Islam, datang ke pesantren-pesantren, ikut pengajiannya, ikut sekolahnya. Di situ ada bab toharoh, bab bebersih. Kan di dalam Islam itu ada bab khusus tentang bebersih, bersih-bersih, membersihkan diri dan lingkungan dan sebagainya. Ada babnya khusus. Tetapi ketika dibacakan itu, ketika guru-guru menerangkan tentang itu, sampah-sampah berserakan di kelas. Cirian, tandai, yang saya katakan itu pasti benar. Menjadi fenomena di dunia Islam. Jadi orang-orang Islam itu menghafal. Bab ini dihafal, bab ini dihafal, bab ini dihafal, tetapi tidak ada yang mau mengerjakannya. Seandainya saja orang-orang Islam mau menerapkan 1 ajaran Islam aja, misalkan tentang kebersihan, misalkan 1 aja, maka orang-orang Islam pasti akan memenuhi dunia ini dengan kebersihan. Pasti mereka akan berjuang habis-habisan dalam upaya untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan. Mereka akan habis-habisan dalam upaya untuk mengurangi polusi, dan lain sebagainya. Karena ada bab khusus di dalam dunia Islam tentang kebersihan, tentang memelihara kebersihan. Tetapi kan umat Islam tidak mau melaksanakan itu. Sehingga apa? Negara-negara Muslim pada umumnya kotor. Tandai saja, Baraya datang ke Eropa, misalkan ke Prancis, ke Inggris, dan sebagainya, yang katanya bukan negara-negara Muslim, itu Baraya tidak akan bisa menemukan sampah. Tetapi sekarang Baraya datanglah ke wilayah yang populasi Muslimnya banyak. Di Arab Saudi, di Indonesia, dan sebagainya, Baraya akan menemukan banyak sekali sampah. Kenapa seperti itu? Padahal orang-orang Islam itu hafal betul dalilnya, tetapi mereka tidak mau melaksanakan itu. Bahkan kemarin misalkan di Indonesia ada sebuah organisasi atau perkumpulan yang punya target akan mencetak sekian juta penghafal Quran. Baraya, di Indonesia itu yang menghafal Quran itu 30.000 orang. Udah sangat banyak. Yang jadi masalah itu adalah pelaksananya. Pelaksananya siapa di Indonesia? Kan itu, kenapa tidak ada di Indonesia itu orang-orang yang berjuang untuk melaksanakan Quran? Semuanya menghafal. Dan bahkan yang melaksanakan Quran itu dilarang. Misalkan begini Baraya, gini ya. Baraya mau puasa. Kalau Baraya mau puasa, itu Baraya harus tahu kapan mulainya. Kapan mulai tanggal 1 Ramadan itu kapan. Dan untuk mengetahui itu, Baraya harus menguasai ilmu astronomi. Maka menguasai ilmu astronomi itu adalah wajib sebagai bagian dari ilmu syariat. Tetapi sekarang kalau belajar ilmu astronomi itu dianggap sebagai ilmu dunia. Jadi upaya untuk menerapkan syariat-syariat Islam itu dikatakan malah ilmu dunia. Baraya disuruh untuk membuat masjid.
Kan di dalam hadis jelas disuruh untuk membuat masjid dan memeliharanya. Nah, bagaimana cara membuat masjid? Itu Baraya harus menguasai matematika, harus menguasai ilmu alam, harus menguasai ilmu teknik sipil dan sebagainya. Nah, sekarang ketika mau belajar matematika, nggak usah belajar matematika, itu nggak akan membawa Baraya masuk ke sorga, kan, dan sebagainya. Jadi ada ustadz-ustadz yang malah melarang untuk mempelajari matematika. Padahal itu adalah cara untuk menjalankan syariat Islam. Di dalam Al-Quran, Baraya disuruh untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Nah, orang-orang Islam tahu ada ayatnya itu dihafal, bahwa kami wajib untuk mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Itu dihafal, tapi nggak ada yang dikerjakan. Kalau ayat itu dikerjakan, maka orang-orang Islam pasti akan habis-habisan konsen di fisika, di biologi, di astronomi, di geografi, karena itu adalah pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang mendorong kita untuk bertadaburi alam, untuk bertafakur terhadap alam. Tetapi kita tidak boleh, nggak boleh sama banyak ulama-ulama yang nggak usah belajar yang kayak gitu. Lah, mengerjakan syariat Islam, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan sama Tuhan itu dilarang. Yang harus dikerjakan adalah menghafal ayat-ayat itu. Makanya banyak kejadian, misalkan kemarin dulu ya, ini mah di dunia paralel yang lain gitu ya, kemarin dulu itu jemaah haji misalkan dari Indonesia kalau mau datang ke Arab itu harus divaksin babi dulu. Vaksin suntik ini kenapa? Karena di Arab Saudi itu kan ada penyakit-penyakit tertentu yang kita mungkin tidak terbiasa untuk itu. Maka untuk menyelamatkan nyawa kita harus divaksin. Sayangnya, karena orang Islam itu tidak bisa membuat vaksin, maka vaksin itu harus diminta ke negara yang lain. Mungkin Belgia atau Italia yang semacam itulah ya. Nah, karena negaranya itu adalah non-muslim, maka wajar saja kalau mereka menggunakan babi. Tetapi orang-orang Islam langsung ulama-ulamanya berfatwa, ya udahlah darurat, nggak apa-apa, suntik aja babi gitu. Jadi banyak orang-orang Islam yang sebelum berhaji itu tubuhnya bersih dari babi, tetapi setelah pulang dari haji malah jadi ada babinya di dalam tubuhnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang Islam nggak bisa bikin vaksin. Kenapa? Karena ayat-ayat tentang haji, ayat-ayat tentang teknologi dan sebagainya itu dihafal, tapi nggak ada yang mau menjalankannya. Di dalam Islam, Baraya disuruh untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Kalau Baraya mau menjadi wakil Tuhan di muka bumi, maka kuasai media massa, kuasai teknologi, kuasai ilmu tentang kedirgantaraan, kuasai ilmu tentang kemaritiman dan sebagainya, agar Baraya menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Karena dengan setelah itu terjadi, maka Baraya bisa memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Baraya bisa menaungi orang-orang yang kemiskinan dan kelaparan. Baraya bisa mengentaskan orang-orang yang sekarang sedang kerepotan dan sebagainya. Baraya bisa menyelamatkan lingkungan dari polusi dan sebagainya. Nah, itu semua menggunakan ilmu. Dan kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan yang memerintahkannya. Nah, ayat tentang perintah Tuhan untuk melakukan itu bukan sekedar dihafal, tapi harus dipraktekkan. Baraya di dalam Al-Quran, misalkan ada kata-kata bahwa Baraya itu akan menjadi pendusta agama kalau Baraya tidak berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Nah, ayat itu bukan hanya dihafal, tapi itu direnungkan lalu dilaksanakan, bahwa sebisa mungkin Baraya harus menciptakan ilmu ekonomi yang sebaik-baiknya, memahami ilmu ekonomi yang sebaik-baiknya, agar Baraya bisa mengentaskan orang-orang dari kemiskinan, agar Baraya bisa memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap orang-orang miskin. Bukan hanya memberikan bantuan sehari itu saja, tapi menciptakan sebuah sistem ekonomi yang sangat baik. Kan begitu. Nah, jadi rumusannya itu begitu. Tetapi setiap mau belajar ekonomi, jangan itu ilmu dunia. Yang lebih penting adalah fa'ala yaf'ilu fi'lan, doroba yadribu dramben. Yang diajarkannya yang seperti itu. Lebih anehnya lagi adalah bahwa ketika belajar matematika dianggap salah, ketika belajar fisika itu dianggap ilmu dunia dan sebagainya, yang harus dipelajari adalah ilmu fikih. Ilmu fikihnya ilmu yang salah. Jadi Baraya begini ceritanya ya. Ilmu fikih itu dalam sejarah manapun, itu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi imam mazhab dan sebagainya, itu fikih yang dimaksud itu adalah bagaimana caranya mengimplementasikan ajaran-ajaran di dalam Islam secara teknis dan praktis dalam kehidupan keseharian. Itulah yang namanya fikih. Begitu. Nah, jadi ada Quran, ada sunnah, tetapi dalam implementasi hari ini itu bagaimana menerapkannya, ini itulah yang namanya fikih. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang Islam zaman sekarang itu bukan belajar fikih. Yang dilakukan adalah
fikih imam mazhab anu, imam mazhab anu, imam mazhab anu, imam mazhab anu dihafalin. Jadi coba Baraya cari yang dimaksud dengan imam fikih zaman sekarang itu adalah orang yang mengetahui perbedaan pendapat antara imam-imam mazhab dan mengetahui persamaan di antara imam-imam mazhab dan mengetahui ijma di antara mereka dan sebagainya. Bukan mempelajari fikih yang sesungguhnya sangat konstruktif. Kalau soal penerapan, kalau soal pelaksanaan, kalau soal mengamalkan, orang-orang Islam nggak mau. Yang dilakukan adalah menghafal fatwa-fatwa ulama yang hidup 1300 tahun yang lalu. Maka wajar saja kalau orang-orang Islam akhirnya terpuruk, terpenjara di masa lalu. Mereka tidak bisa memberikan kontribusi untuk hari ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata salah satu alasannya itu adalah karena banyak ulama-ulama palsu yang dianggap ulama beneran. Ulama-ulama palsu itu suka ditanya misalkan sama jamaahnya, kenapa Islam mundur? Kenapa begini? Nah, jawaban yang semestinya adalah, oh iya ya Islam mundur, ayo kita bangkitkan kembali. Itu jawaban yang benar. Tapi jawaban dari ulama-ulama palsu, si ulama-ulama itu berpikir bahwa, iya ya kan saya juga tidak memberikan kontribusi terhadap dunia. Saya juga nggak ngerti fisika, saya juga nggak ngerti ilmu komunikasi, saya juga nggak ngerti sosiologi dan sebagainya. Oh, lalu bilang sama jamaahnya, ngapain belajar yang kayak gitu? Itu mah nggak akan bawa ke akhirat. Jadi sebenarnya kata-kata itu adalah tameng untuk menyelamatkan harga dirinya. Harga diri dari ulama palsu itu, yang egonya tinggi itu. Tetapi, karena itu didengar, dianggapnya dari ulama, maka orang-orang mengikutinya jadi mengikuti semuanya. Ya iyalah, itu mah kan pelajaran matematika mah kan nggak bisa dibawa mati, nanti sama malaikat munkar nakir juga nggak akan ditanya dan sebagainya. Maka Islam pada akhirnya sekarang runtuh. Bahkan untuk sholat sekalipun kita sangat tergantung pada orang-orang kafir. Mau azan saja yang ngagandengan batur itu, yang mengganggu orang-orang yang tidur itu, harus pakai toa yang buatan bukan muslim. Bikin Masjidil Haram pun kita menggunakan teknologi non-muslim. Iya kan, seperti itu. Kita melakukan ini itu seluruhnya tergantung pada orang-orang non-muslim. Tetapi di sisi lain kita teriak-teriak kafir, kafir, kafir dan sebagainya. Kan jadi gak tahu diri. Makanya ya saya bukan menyalahkan sepenuhnya. Saya ngajak Baraya untuk mari kita berkontribusi terhadap peradaban dunia, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi semua dalil-dalil itu bukan hanya dihafal. Yang paling harus itu adalah difahami kemudian dilaksanakan. Sebab kata Nabi, ada kriteria orang-orang atau sekelompok orang yang disebut sebagai anjing-anjing neraka. Mereka itu hafal Quran hanya sampai di lisan saja. Jadi kalau ada orang yang hafal Quran sampai di lisan saja, tapi dia tidak memahaminya dan dia tidak mengamalkannya, maka mereka itu dosanya jauh lebih besar, bahkan disebut sebagai anjing-anjing neraka. Saya harap sih Baraya tidak termasuk yang seperti itu, dan jangan, amit-amit jangan yang seperti itu. Dan karena itu, marilah kita sekarang menjalankan syariat Islam dengan cara berjihad, mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, Baraya itu saja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.